facial, totok wajah, karena pasti gitu ya. pas pijitan mengenai hidung kan. Nah itu dihindari. Laser juga, tindakan treatment kecantikan yang panas itu dihindari juga. Sebenarnya setelah 6 jam juga selesai aku kerjakan, setelah pengerjaan filler ini udah mengeras, dia udah kokoh gitu ya bentuknya. Cuman memang kan kita harus warning ke pasien gitu. Takutnya pas di rumah seenaknya aja, udah filler mahal-mahal, treatment susah-susah. Hasilnya lebih maksimal kalau kita memang di maintain bagus. Ya, jangan berantem dulu sama pacarnya. Kita saksikan aja dulu nih. Penasaran nggak? Penasaran nggak? Hitung ya. 3, 2, 1. Hidungnya hilang. Dia samping. Lihat-kelihatan kalau sekarang kalau dia samping ya. Masih kenal wajah siapa? Kenal. Masih ya? Beloknya, mata beloknya. Oh, mata beloknya. Matanya memang indah, Mbak Hilda, matanya indah. Oke, terima kasih Mbak Hilda sudah mampir di Dokter Indonesia ya. Hati-hati lo ya. Ingat pesan Dokter Michelle ya. Oke. Iya. Itu tadi derma filler untuk mancungin hidung. Dan tadi kata Dokter Michelle bahwa derma filler itu tidak hanya untuk hidung, beberapa bagian tubuh atau wajah, bahkan yang berkaitan dengan kerutan. Iya, benar. Ya? Tapi untuk bincang-bincangin, kita balik dulu ke Bastul ya. Oke, tadi kan bagian wajah. Sekarang tentunya kerutan. Siapa sih yang nggak punya kerutan? Iya, itu masalah. Siapa yang nggak punya kerutan? Krusial saat ini. Ya, seiring dengan perjalanan waktu, proses aging, tentunya kerutan memang hampir sebagian besar kita itu sadar kerutan di wajah. Tapi ternyata kerutan itu bisa di mana-mana. Ya, tapi namanya wanita ya pasti wajah itu yang utama. Nah, ini bicara masalah tindakan derma filler untuk mengurangi kerutan. Prosesnya sama nggak kayak yang di hidung tadi? Zatnya sama juga ya dok ya? Isinya, bahannya sama, yaitu hyaluronic acid. Cuman memang isi kontensnya lebih kental yang buat di hidung dibandingkan dengan yang di wajah. Karena di wajah isinya harus lebih smooth. Nah ini bicara masalah isi, kemudian tadi kerutan-kerutan sejauh apa yang masih bisa di remodeling, diperbaiki. Kerutan emak yang di depan mungkin yang udah dalam banget tuh bisa nggak? Iya, bisa. Pertama, kerutan di sini saya mau jelaskan ada kerutan statis dan kerutan dinamis. Kerutan statis itu artinya tanpa kita berekspresi pun udah muncul kerutan, misalnya smile line. Nah, itu bisa di filler. Kalau mungkin untuk kerutan dinamis pas kita misalnya senyum, terus ada kerutan di mata, itu bisa di botox. Sebenarnya kerutan di wajah itu nggak murni harus di filler. Dia biasa kita kombinasikan dengan treatment yang lain tergantung kondisi pasien. Dok, kalau tangan saya ini dok gimana, bisa nggak dilakukan filler gitu? Karena saya merasa tanganku tuh banyak kerutannya gitu. Itu karena terjadi faktor genetik. Nah saya pengen banget tuh dok kalau bisa, dan berapa lama bertahannya gitu ya. Di tangan kita juga bisa masukin filler karena fungsinya kalau yang di tangan itu dia akan menarik air, jadi kulit yang tadinya kering pas kita masukin filler dia akan lebih smooth karena lebih moist ya keadaan kulitnya, lebih lembab ya, lebih lembab dan lebih kencang pastinya. Yakin nih, yakin mau dihilangin kerutan di tangannya? Mau, tapi sama prosesnya sama seperti di waktu hidung sama tangan tuh berbeda dok? Sama, pantangannya sama kurang lebih. Nggak boleh dulu dimassage pas pulang, nggak boleh angkat berat dulu selama seminggu. Itu nggak boleh nyuci dong? Jadi baju saya siapa nyuci, Bi? Yuk. Nah ini penasaran ya, proses dari untuk menghilangin kerutan salah satunya di tangan. Yuk kita praktekkan aja ya Dokter Michelle, Bi. Yuk, siapa Bi ya? Deg-degan nih. Nggak sakit kayak bikin hidung tadi ya, pasiennya bilang nggak sakit. Sebelumnya juga satu hal yang diperhatikan untuk terapi kerutan pada tangan itu hampir sama kayak di hidung dengan dilakukan anestesi sebelumnya dok ya? Iya. Memberikan anestesi supaya tidak terasa sakit. Tadi anestesinya dengan cara apa? Pakai salep atau yang semprot tadi? Yang dioles. Dioles ya, salep ya. Nah. Gemeteran ya Bi? Enggak, orang jarumnya kecil banget. Dengan tadi kan ini alatnya kayak ada tekanan tertentu, berarti di setiap tekanan tadi tek itu sudah ada jumlah filler tersendirinya ya. Kalau tadi yang dihidungkan seperti tidak ada alat yang mengukur takarannya. Kalau ini seperti ada takaran sendiri.
Iya, karena tangan itu lebih smooth ya, lebih dekat ke tulang. Jadi kita masukinnya juga harus benar-benar perlahan-lahan dulu. Ini tahan berapa lama dok? Sama seperti filler yang lain, hanya 2 tahun. 6 sampai 12. Perbedaannya sama botok apa ya dok? Mukanya hampir sama ya fungsinya kan? Dia sih tujuannya memang untuk kerutannya. Kalau satu tangan ini biasanya berapa lama dok? Oh, tergantung derajat kerutan seseorang ya. Biasanya sih 30 sampai 45 menit. Lekukannya agak sudah hilang. Coba bandingkan kiri sama kanan. Lebih coba dibanding. Lembab dan kenyang. Oh iya, beda banget. Tuh, yuk kita bandingkan ya. Yang saya kerjakan tadi adalah tangan yang kiri. Kita lihat tangan kiri sama kanan sekarang lebih wrinkle-nya, lebih keriput kelesannya lebih kering tangan kanan. Yang kiri sekarang sudah lebih moist, warnanya juga sudah lebih cerah. Iya betul. Langsung kelihatan kok. Langsung lebih cerah ya, yang tangan kiri tadi sama yang kanan. Nah, kalau kerutan yang di alis sebelah mata, kerutan mata. Kalau kerutan mata enaknya kita botox. Botox ya. Nah, itu tadi bicara masalah memperbaiki penampilan yang bisa dilakukan dengan cara tanpa operasi, yaitu derma filler. Mulai dari hidung, kemudian dagu, smileline atau garis senyum, bahkan sampai kerutan di bagian tangan Anda. Terima kasih Dr. Michelle atas informasinya, Mbak ya. Ya, setelah ini Dr. Resya akan bermain mitos atau fakta bersama penonton di studio. Penasaran mitos fakta tentang apa? Sesaat lagi Dr. Resya Indonesia akan kembali. Kebutuhan tidur di usia dewasa itu semua sama, yaitu 7-9 jam. Benarkah kebutuhan tidur berkurang ketika bertambah tua? Mitos atau fakta? Apa fakta? Fakta.